Satu keluarga beda agama, cek. Jadi guys, emang keluarga aku itu beda agama. Cuman aku doang yang muslim. Yang lain, ini buktinya. Tuh, satu buktinya. Dua. Tiga. Halo bos. Ini. Mana? Ini modal. Beda kan? Jadi emang beda. Dan ini adalah Al-Quran yang aku punya. Ih, demi apa dong? Kedetek gitu guys. Jadi emang aku doang yang muslim, adik aku, bapak aku, dan ibu aku Nasrani. Itu udah sekitar dari 2018. Jadi aku ceritain ya, mungkin bakal panjang banget. Sebenarnya aku udah pernah cerita di YouTube, di detik.com, di Line Today, semua udah ada. Tapi mungkin karena emang belum ada yang tahu, apalagi warga TikTok, mungkin belum tahu. Jadi aku dikit-dikit aja ceritanya ya. Jadi waktu aku kelas 3 SD itu, aku emang udah pengen mualaf. Tapi gak dibolehin karena aku masih kecil. Akhirnya aku tahan sampai sekitar kelas 6 SD. Dan itu juga gak boleh karena masih kecil juga. Terus aku tahan lagi sampai sekitar SMP tapi gak dibolehin juga. Lanjut ya part 2. Ini di saat SMA, di saat gue 17 tahun, gue umur 17 tahun tuh juga gue gak dibolehin. Padahal niat gue 17 tahun gue pindah, gue mau alaf juga tuh karena kan gue bakal bikin KTP, jadi KTP gue tuh langsung Islam gitu loh. Cuma gak dibolehin karena posisinya tuh di situ gue lagi pacaran dengan seorang muslim, jadi dikiranya takutnya gue dihasut lah sama keluarga mereka atau sama dia gitu. Makanya nyokap gue, bokap gue, sama adek gue juga gak ngebolehin gue untuk pindah. Padahal itu semua salah gue, itu dari hati gue. Kan tahu sendiri gue dari kelas 3 SD aja gue udah mau pindah ya kan. Dan sampai gue lulus SMA pun gue gak dibolehin untuk pindah mualaf. Padahal gue waktu pas setiap hari Jumat pun kayaknya tahu, mungkin ada yang teman SMA gue, setiap hari Jumat gue selalu minjem kerudung mereka untuk gue pakai kerudung. Lanjut part 3 itu. Karena ya alasan gue waktu kelas 3 SD itu bener-bener sepele banget gitu. Hanya karena gue pengen pakai kerudung gitu aja. Terus gue nggak tahu kenapa gue pengen nutup aurat gue gitu. Gue pengen pakai kerudung. Gue ya layaknya orang gitu, bukan cuman pakai kayak selendang ditaro digituin doang, tapi selendang pentul gitu. Alasan gue waktu kecil, gak tahu kenapa. Ini seingat gue ya, soalnya itu lama banget kan, gila. Sekarang gue 22 tahun dan kelas 3 SD itu sekitar 9 tahun 10 tahun, itu udah lama banget, gue lupa. Oke, part 3 nya gue langsung aja ya, biar gak panjang lebar. Jadi intinya itu gue pindah, langsung di intinya aja kenapa dan kapan gue pindahnya. Jadi gue pindahnya itu sekitar umur gue 20 tahun di tahun 2018 kemarin. Dan posisinya itu gue masih kuliah, gue lagi nes di puskesmas daerah Cibung Bulang. Dan ada satu hal menarik, satu cerita menarik yang bener-bener emang ini nyata, real, fakta, dan bikin gue bener-bener harus yakin tahun ini, detik ini, dan saat itu juga, pokoknya umur gue gak boleh dilewat-lewatin lagi, gak boleh tunda-tunda lagi, gue harus pindah di tahun ini, tahun 2018 ya maksudnya. Kalau misalkan ramai gue ceritain semuanya di tahun 2018 itu di part 4. Oke, lanjut ya. Sekarang di part 4-nya. Jadi gue itu lagi dinas di puskesmas Cibung Bulang. Di Cibung Bulang ini tuh gue masuk ke PK2. PK2 itu adalah praktik kebidanan yang kedua. Nah, gue kebetulan dinasnya di puskesmas Cibung Bulang ini. Dan waktu gue baru datang ke kosan, pertama itu biasa aja. Tapi malamnya gue mimpi yang aneh banget. Gue gak tahu kenapa bisa mimpi ini, gue gak tahu. Gue mimpi tuh gue udah masuk Islam, gue udah mualaf, gue udah pakai kerudung, bahkan gue pakai cadar, bahkan gue udah bisa hafal Al-Quran, banyak
mimpinya aneh. Sebenarnya bukan aneh sih, kayak jawaban yang selama ini gue harus jalanin gitu. Lanjut ya, nggak cukup. Yang belum nonton part sebelum-sebelumnya, nonton dulu dari part 1 ya. Jadi kan part sebelumnya aku udah ngomong kalau misalkan aku itu mimpi dari hari pertama itu tuh udah mualaf. Terus habis itu aku tuh mimpinya tuh bukan cuman hari itu aja gitu. Jadi aku dinas di situ tuh sekitar 7 minggu, dan itu tuh 2 minggu sebelum lebaran tahun 2018. Dari hari pertama 2 minggu sebelum lebaran itu tuh aku udah dimimpiin, hari kedua pun dimimpiin sampai aku selesai dinas di situ. Nah, aku mimpinya itu bener-bener kayak sinetron gitu. Jadi kayak misalkan hari pertama aku itu mimpinya aku baru syahadat, hari kedua aku mimpinya apa, sampai ke 7 minggu itu. Lanjut ya, nggak cukup part 6. Aku ini nyelesain semuanya kok hari ini. Part 6 ya. Jadi waktu itu aku udah mimpi, aku kan dimimpiin terus. Nah, sampai aku dioperasi pun aku dimimpiin. Jadi aku sempat ada tumor di bagian paha, habis itu aku operasi. Nah, pas operasi pun aku di rumah sakit pun aku selalu dimimpiin kalau misalkan aku emang udah pindah, aku udah beragama muslim, aku udah pakai kerudung dan lain-lain. Waktu lebaran pun aku pulang ke Jogja, di kampungku. Nah, aku kan ziarah ke makam mbah. Aku nanya, "Mbah, Colin harus kayak gimana?" Aku dipanggil Colin ya sama keluarga. Setelah itu aku doa-doa dan malamnya aku dimimpiin sama si mbah. Katanya, "Ya udah pindah aja. Nanti biar ibu mbah yang bilang." Dalam bahasa Jawa ya. Lanjut. Setelah si mbah masuk ke mimpi aku itu, aku langsung fix aku bener harus pindah. Tapi perlahan gitu untuk bilang ke ibu. Terus ceritanya gimana aku bilang ke ibunya. Jadi aku itu kan waktu itu pernah mau di endorse Pasmina, cuman aku tolak karena dulu pemikirannya aku seorang Katolik dan aku nggak mungkin aku terima endorse itu walaupun aku cuman pakai selempang gitu doang. Akhirnya di situ aku terima job itu dan aku bilang ke ibu aku, "Bu, Mbak cantik ya pakai kerudung." Terus ibu aku bilang, "Iya cantik." "Emang kenapa ngomongnya gitu?" Dan aku ini bilangnya cuman via WhatsApp. Kenapa via WhatsApp? Sebelahnya ya. Mungkin kalian itu pasti bilang, "Kenapa via WhatsApp, kok gak sopan banget?" Karena aku tuh ada maksud tertentu gitu, kenapa aku via WhatsApp. Kalian kan udah dijelasin kalau misalkan dari awal aku pindah itu karena alasannya dengan masih kecil dan di umur 17 tahun itu aku masih pacaran sama seorang muslim. Tapi di situ kan posisinya aku itu udah nggak punya pacar, aku nggak deket sama siapa-siapa, dan aku itu bener-bener pengen gitu. Udah harus hari ini juga, pokoknya tahun ini juga gitu, aku harus mualaf. Pokoknya setelah chat sama ibu gitu, aku akhirnya bilang, "Kalau misalkan mbak pindah ke muslim gimana?" Dan ibu cuma jawab, "Kenapa harus via WhatsApp gitu, kenapa nggak langsung?" Akhirnya gue jelasin semuanya kenapa gue via WhatsApp, dan respon mereka baik-baik aja gitu. Video telepon ibu bukan telepon, aku cuma via chat aja, via WhatsApp. Nah, emang sedikit konflik karena kenapa harus via WhatsApp gitu, padahal ibu sebenarnya ngizinin aja gitu kalau misalnya kamu mau mualaf. Cuma kan aku karena takut aku nggak diizinin lagi kayak kemarin-kemarin gitu loh, karena dari kecil aku pengen pindah, pengen mualaf, cuman takut gak diizinin, makanya aku via WhatsApp gitu kan, padahal sebenarnya tuh ibu aku ngizinin banget gitu. Nah, akhirnya setelah aku ngizinin ke ibu, aku izin ke bapak gitu kan, ke papa aku izin, aku bilang, "Pak, gimana kalau mbak mau alaf, mbak mau pindah bla bla segala." Kenapa aku mau alaf? Ternyata kata bapak jawabannya enak banget di hati dan itu benar-benar adem banget. Akhirnya aku memutuskan untuk mualaf setelah bapak itu ngomong, "Nanti ya aku ngomongnya part selanjutnya." Lanjut ya, part 10 yang belum nonton sebelum-sebelumnya bisa langsung nonton ke sebelum video ini ya. Nah, jadi bapakku tuh ngomong,
kalau kamu mau mualaf, kamu mau pindah, silakan. Tuhan itu sama, semua baik, nggak ada yang jahat, asalkan kamu menjalani jalan yang benar, kamu menaati semuanya, sholat 5 waktu, dan kamu nggak macem-macem, kamu nggak neko-neko, bukan karena laki-laki, tapi karena emang kemauannya diri kamu sendiri. Makanya aku di situ langsung bener-bener fix, aku harus pindah gitu. Nah akhirnya aku pindah. Aku minta tolong sama teman aku yang tinggal di situ kan, yang daerah situ, minta tolong buat bantu aku gitu loh, buat aku mualaf gimana. Akhirnya aku mualaf, aku dibantuin. Jadi aku kan itu ngomongnya hari Kamis. Nah abis hari Kamis lanjut ya, nggak cukup. Nah part 11, jadi aku minta tolong sama teman aku itu kan. Akhirnya aku hari Kamis itu aku ngomong, aku waktu besok Jumatnya aku ngomong ke teman aku juga hari Kamis itu juga, aku bilang, Put, bantuin aku gitu, kenalin kan. Akhirnya dikenalin pas aku dinas malam di Jumat. Nah besok paginya dong pulang, Sabtu pagi aku baru pulang, belum mandi, belum ganti baju, masih pakai baju dinas malam gitu. Nah aku baru cuci muka, baru maskeran bareng teman aku, tiba-tiba ada orang yang duduk di ruang tamu si Putri kan. Aku tanya, Put itu siapa? Itu V yang mau ngebantu kamu, katanya gitu kan. Oh sekarang, aku bilang gitu kan belum mandi. Aku bilang, aku harus pakai kerudung atau gimana, aku gitu lah. Udah nggak apa-apa, gini aja, yang penting kan dicuci muka, katanya. Ya udah, akhirnya disitulah aku pindah di tanggal 20 apa tanggal 21 Juli ya, pokoknya akhir Juli. Nah ini part terakhir yang aku jelasin semuanya. Sabtu itu aku udah pindah, nah udah mualaf kan, udah fix mualaf, tapi aku nggak ada foto, nggak ada video, jadi cuma ada saksi keluarganya Putri aja, nggak ada keluarga aku. Nah waktu pas aku mau pindah agama, bukan pindah, maksudnya mau pindah KTP dan pindah kakak menjadi Islam, itu tuh ternyata kalau sekarang itu harus ada sertifikat gitu, nggak cuman kayak syahadat langsung udah fix pindah kakak KTP selesai. Tapi sekarang tuh harus sudah ada sertifikat gitu dari KUA. Makanya aku syahadat lagi di tahun 2019 gitu. Nah setelah ini aku bakal tunjukin video di tahun 2019 aku mualaf dan sertifikatnya, foto sertifikatnya. Maaf kalau lama partnya karena emang aku lagi kerja. Kasih buat doa-doanya semuanya, doain aku juga tetap istiqomah dan tidak lepas hijab. Terima kasih buat semuanya, pokoknya yang support aku, thank you banget. I love you semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.